bahwa teks itu tidak lepas dengan konteks. Karena kenapa kemudian Mbak Hasim tidak melahirkan kitab di bulan Ramadan? Karena beliau sibuk ngajar ternyata. Dari pertengahan Syaban sampai menjelang akhir Ramadan itu menghatamkan kitab Bukhari dan Muslim. Itu udah jadwal beliau ya. Betul. Artinya di bulan Ramadan itu memang khusus untuk ngaji. Rutinitas beliau. Oh, pantesan di situ tidak akan lahir kitab. Iya, kita tidak temukan naskah-naskah beliau yang selesai di bulan Ramadan karena memang sangat padat sekali aktivitas beliau, baik itu kepada santri, masyarakat, dan juga belum lagi ngurusin NU kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita kembali mengadakan diskusi di Warisan Naskah Nusantara. Warisan Naskah Nusantara atau Warna Nusantara. Di edisi kali ini kita akan berbincang seputar Ramadan karena kebetulan episode ketiga kita bertepatan di bulan suci Ramadan. Kita akan mengulik bagaimana sejarah, peran, kemudian bahwa Ramadan ini juga punya banyak produktivitas bagi pribadi Muslim dan juga teman-teman, dalam artian bahwa Ramadan ini punya suasana yang berbeda di bulan-bulan selain Ramadan gitu ya. Kita akan berbincang tentang bagaimana spiritualitas terbangun, produktivitas juga tambah meningkat di bulan suci Ramadan ini. Bersama saya, Mas Atung dan Mas Handoko. Gimana kabarnya Mas Han? Alhamdulillah, pandongane Mas Atung sehat-sehat, berkah, menyenangkan, damai. Amin, amin. Itu kan lebih penting. Betul. Bisa menjalankan Ramadan dengan khusyuk, dengan hikmah, dan selamat marhaban ya Ramadan. Ya nggak kerasa ya, sudah 1 tahun ya. Baru kayaknya kemarin tuh, beberapa bulan yang lalu Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Sama, nggak berasa, Warna Nusantara udah 4 tahun. Alhamdulillah. Kemarin kan waktu mulai itu saat ini ya? Betul, pas Ramadanan ya? Juga. Berdirinya kita awal tuh. Bikin kajian-kajian rutin bahkan itu pas Ramadan ya? Iya. Berdirinya itu. Live di Facebook ya. Facebook ya. Dulu masih pakai apa? Muzakarah Ramadan juga. Nah, kebetulan kan karena kita khasnya adalah naskah dan juga manuskrip, ada banyak beberapa bukti-bukti otentik bahwa banyak ulama yang di bulan Ramadan itu lebih produktif. Ya. Bahkan di kolofon ketika sebuah naskah itu kan punya catatan di akhir kitabnya ya. Nah, di kolofon itu terdapat beberapa keterangan bahwa Qad faragtu minta lifi hadal kitab, bahwa saya selesai merampungkan kitab ini di bulan Ramadan. Ada yang menyebutnya fi awakhiri Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Ternyata ada aktivitas ulama menulis kitab di bulan Ramadan gitu. Nah, berbeda lagi dengan misalnya Mbah Hasim ya, Mbah Hasim Asy'ari, ketika ya baru sependek kita ketahui bahwa kita belum menemukan naskah yang beliau ditulis di bulan Ramadan. Adanya di bulan Syaban. Di bulan Syaban Al-Mu'adzam beliau mengarang kitab, kemudian ditulisnya akhirnya ada tulisan bahwa itu selesai di bulan Syaban. Nah, kenapa demikian? Karena kita pahami ya, Mas Han, bahwa teks itu tidak lepas dengan konteks ya. Betul sekali. Karena kenapa kemudian Mbak Hasim tidak melahirkan kitab di bulan Ramadan? Karena beliau sibuk ngajar ternyata. Dari pertengahan Syaban sampai menjelang akhir Ramadan itu menghatamkan kitab Bukhari dan Muslim. Itu udah jadwal beliau ya. Artinya di bulan Ramadan itu memang khusus untuk ngaji. Rutinitas beliau. Oh, pantesan di situ tidak akan lahir kitab. Iya, kita tidak temukan naskah-naskah beliau yang selesai di bulan Ramadan karena memang sangat padat sekali aktivitas beliau, baik itu kepada santri, masyarakat, dan juga belum lagi ngurusin NU kan. Iya. Nah, tadi kan kita lihat bahwa ulama-ulama banyak yang berproduktif ya di bulan Ramadan ya. Kalau Mas Handoko sendiri sebagai penulis ya kan, sebagai penulis,
mungkin bisa memberikan asupan-asupan ide. Sebenarnya bagaimana sih menulis atau melahirkan karya itu? Menurut pengalaman Mas Handoko kan ada kumpulan cerpen, kumpulan puisi, himpunan puisi, kemudian juga tulisan yang lain, bahkan punya novel juga kan. Nah itu gimana ide kreativitas untuk melahirkan sebuah karya? Terima kasih Mas Atung. Jadi kalau ngomong bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu memang bulan yang bagi saya pribadi ya, itu bulan meditasi. Menarik. Bulan ketenangan hati, ketenangan pikir gitu. Jadi di kondisi bulan Ramadan itu memang sangat cocok banget gitu loh. Klop lah kalau kita untuk menulis, karena memang di masa Ramadan itu masa di mana kontemplasi kita begitu kuat gitu. Nah, kontemplasi itu kan ada kondisi kita harus melampiaskan. Nah, pelampiasan dari hasil kontemplasi, pemikiran, perenungan, ya nulis buat kita. Karena kalau kontemplasi doang, kontemplasi aja tanpa ada bentuk aplikasinya, itu juga akan, karena kita seorang penulis jadi akan aneh aja gitu loh. Enak sih ganjel gitu kira-kira gitu. Dan tidak terdokumentasikan. Ya, betul. Soal dokumentasi sebetulnya bukan apa ya? Itu bonus saja sebetulnya. Oh gitu. Yang lebih dominan itu sebetulnya kesehatan mental kita. Makanya aku menulis itu menjadi satu bagian kesehatan mentalku sebetulnya. Jadi segala masalah perenungan, pemikiran, konsep, gagasan, ide dan lain sebagainya itu aku tuangkan dalam bentuk tulisan. Minimal aku mencatatkan segalanya itu ada di tulisan. Minimal satu itu. Daripada ngedapiah ngomong sama orang lain, ceritanya akhirnya jadi tidak bahasa jenenge ngerumpi apa? Gosip. Omong kosong. Omon-omon. Nah, jadi begitu jadinya. Nah, lebih baik hasil tak tulis minimal aku bagiku menulis itu adalah dialektikaku dengan diriku sendiri. Teks itu kertas kosong atau komputer ketika aku menulis itu menarik loh. Mas Atung. Menariknya di apa itu? Gini, ketika aku menulis misalnya, apa benar kebudayaan itu mulai ditinggalkan? Itu kan otak mulai berpikir itu. Benar nggak ditinggalkan? Kenapa ditinggalkan? Ditinggalkan apa evolusi? Berangkat gitu dari sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan diri kita sendiri, kita cari jawabannya sendiri. Nah, hasil dari pertanyaan kita, kegelisahan kita uraikan sendiri, kita analisis sendiri, itulah jadi tulisan itu. Cuman karena aku seorang penyair, maka lahirnya itu bentuknya puisi. Outputnya bentuknya puisi. Makanya ketika puisi sudah lahir, bagiku selesai. Bagiku ya. Karena yang paling menarik itu, makanya hasil bentuk puisi itu bonus saja bagiku. Jadi karya puisiku lahir gitu. Itu bonus saja. Itu bukan tujuan akhir. Bukan. Itu bonus saja. Karena tujuannya itu adalah kontemplasiku, dialektikaku ketika aku harus memilih kata, memilih huruf, mencari ide dari awal ya, mencari ide, kemudian mempertarungkan gagasan-gagasan itu, pertarungan nilai, pertarungan moral, banyak value yang bertarung di situ. Kemudian sudah selesai, diksi, milih diksi, gaya bahasanya dan lain sebagainya. Rimanya, belum nanti pendalaman maknanya seperti itu yang jauh lebih menarik. Ketika itu udah jadi selesai, bagiku itu bonus saja. Maka bagiku menulis puisi itu bukan jadinya sebuah puisi, tapi dialektika. Dialektika ketika saat aku menulis itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih bermakna daripada jadinya sebuah puisi. Dan mungkin tahapan lain adalah entah itu dipublikasi atau tidak, itu urusan lain juga. Itu urusan lain. Sisanya itu hanya bonus saja. Bagiku sisanya itu bonus, artinya ketika ternyata hasil tulisanku menjadi buku kayak Marifat Bunda Sunyi seperti ini gitu. Itu Love in Anomaly, ini novel 2 tanda kurung itu hanya bonus saja bagiku. Ketika ke data, kemudian saya kumpulkan, ini bener-bener ngumpulin, dicariin satu-satu, tak kumpulin jadi satu, tak jadiin buku. Gitu. Jadi kalau mungkin aku membahasakan adalah lebih menikmati proses daripada hasil. Betul. Nah sekarang kalau Mas Atung, kan ada juga tuh, ada beberapa karya baik karya ilmiah ya, ada karya ilmiah, ada novel juga. Terus kemudian ada puisi-puisi juga yang pernah dimuat di Bebas Malata yang untuk Asia Tenggara ya. Itu
Itu gimana? Ya sebenarnya lahir dari sebuah kegelisahan ya. Jiwa muda pada saat itu. Sekarang juga masih muda. Saat itu ya? Saat itu lebih muda lagi. Entah beberapa tahun yang lalu gitu. Mengalami kegundahan, mengalami ya berontak dalam diri. Sebagai jiwa muda gimana sih? Semuanya perlu dituangkan, kemudian apa istilahnya? Adaptasi juga dengan fenomena baru. Butuh wadah lah. Butuh wadah, betul. Nah, akhirnya menulis itu sebagai sebuah curhatan sebenarnya. Curhatan pribadi yang akhirnya ketika aku sendiri mulai belajar fiksi misalnya, oh ternyata kegelisahan itu bisa dituangkan menjadi sebuah cerita loh. Dengan tokoh orang lain atau perspektif sendiri, point of view-nya orang pertama gitu kan, atau orang kedua, ketiga gitu. Nah, bagiku yang menarik bahwa menulis itu bisa mencurahkan pikiran, rasa dalam sebuah karya. Tapi tadi aku baru dapat sih bahwa karya itu hanya bonus ya, bukan final gitu ya. Bukan tujuan akhir. Aku menulis puisi untuk menjadi karya buku puisi. Bahkan aku punya kumpulan puisi sampai sekarang udah ke-5 itu, 5 kumpulan puisi dalam buku ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan punya kumpulan puisi sebanyak itu. Gitu. Oke. Bagiku 5 itu banyak banget gitu. Kenapa kok 5 banyak? Ada yang 10 kumpulan puisi, bagiku 5 itu banyak banget. Karena apa? Nulis satu puisi aja udah pusingnya minta ampun gitu. Ya bukan berarti saya memandang lain ketika udah karya puisi yang lain banyak itu jangan ditendensikan ke sana, enggak. Cuman ini personal aja bagiku. Satu puisi itu sama dengan satu buku. Berarti satu kumpulan puisi itu berapa buku yang harus aku kumpulkan. Itu kan akan bagiku sangat berat sekali. Makanya banyak di puisi-puisiku itu juga yang susah untuk dipahami. Ada yang gampang dipahami. Itu kan masalah tafsir semua ya. Tapi bagiku ada intensitas komunikasiku, dialektikaku dengan karyaku itu sendiri. Selagi masih jadi anakku, dia akan aku jaga benar-benar. Ketika nanti aku lahirkan tuh benar-benar aku aku olah, aku geluti gitu, aku gumuli gitu sehingga menjadi satu karya yang nanti ketika sudah jadi buku, karena kalau udah jadi buku nggak bisa aku apa-apain. Ketika udah jadi begini ya sudah, nah dia punya takdir sendiri. Itu di puisi di sini udah ada takdirnya, aku nggak akan bakal revisi ini. Seandainya aku mau revisi, aku bikin baru, tidak merevisi yang ini karena ini adalah proses, ini jejak. Sebelum Handoko menjadi Makrifat Bunda Sunyi sampai Suluk Nang Ningnung sampai Kitab Negeri Hening, itu ada yang namanya Tahajud Cinta Kunang-Kunang yang bahasanya itu sangat lugas gitu loh. Berbeda dengan yang terakhir gitu. Ketika dia ngomong, kenapa Tahajud Cinta Kunang-Kunang jauh lebih sederhana, Mas? Yaitu waktu emosionalku masih kuat itu aku nulis pada saat dari SMA sampai aku kuliah, tak kumpulin bener gitu loh. Artinya bahasa lugasku dengan emosional anak mudanya itu kelihatan banget keras, langsung berontak gitu kan. Hobinya demonstrasi gitu kan. Apa-apa demonstrasi, bahkan teman-teman di kampus itu juga paham Handoko tuh orangnya keras gitu. Kalau ada diskusi itu keras dia. Ya itu bawaan gitu. Dan akhirnya lahir tercermin juga di Tahajud Cinta Kunang-Kunang gitu. Nah, jauh berbeda ketika aku sudah mulai masuk ke kumpulan yang kedua. Itu mulai di Makrifat Bunda Sunyi itu memang jauh lebih lebih deep lah. Lebih spiritualis. Terus kemudian dan lanjut sampai ke Kitab Negeri Hening itu memang itu jadi satu konsep. Kitab Negeri Hening itu satu konsep yang kerinduanku awal mula alam semesta ada sampai nanti semesta itu dihancurkan atau terasa sebagai kiamat itu. Cuman di Kitab Negeri Hening itu aku baru dia udah satu buku itu udah lahir, Kitab Negeri Hening itu tahun 2021 atau 21 kalau nggak salah. Itu sampai ketika Adam dicipta. Jadi satu kumpulan puisi itu isinya penciptaan semesta ini sampai ke kiamat. Sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam lahir, diciptakan. Karena nggak lahir Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan soalnya. Anaknya baru dilahirkan. Terus kemudian diciptakan pula Hawa sampai ke situ. Baru nanti ada anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Nah itu belum masuk itu. Aku baru sampai ke situ. Itu udah satu buku. Ya mungkin nanti doain Mas Atung nanti seri keduanya yang tentang perjalanan itu, tentang peradaban pasca
Adam dan Hawa dilahirkan itu jadi satu kumpulan, selanjutnya kita mending 2 atau apalah kita tahu nanti. Amin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di bulan puasa itu kembali yang tadi Mas Atung sampaikan. Bagi saya di bulan puasa ini menjadi satu bulan dari 12 bulan yang memang dipersembahkan, yang diberikan Gusti Allah kanggo awake dhewe gitu loh. Wis ki PPN kabeh tak kei akeh malahan. Tak kei pahala, tak kei terus ku apa digrojoki kabeh. Di 30 hari itu. 30 hari itu dari 12 bulan itu. Ada satu bulan yang semua dijor-joran istilahnya. Gusti Allah itu di bulan Ramadan itu jor-joran Jawa ngaran. Oh, pokoke dikai wis sing apik-apik dilipat-lipatke kabeh gitu loh. Pahala dilipatke. Bahkan turu pahala. Meneng pahala. Apa maneh? Oh, betul. Apa maneh nulis. Oke. Nah, ada satu hal yang menarik. Kenapa Mas mau menulis? Aku bilangnya gini. Aku nggak mau urip numpang tok, Mas Atung. Urip numpang. Urip numpang tok. Numpang turu. Numpang urip gitu loh. Jadi orang-orang nanti anak cucu cicit kita nggak ngerti saya gitu, nggak ngerti Handoko itu sopo. Itu menyedihkan bagiku. Itu istilahku numpang urip ae wis. Habis itu hilang, nggak ada jejak. Nah, prinsipku bagi orang kalau ingin abadi namanya itu satu, jadi presiden. Itu pasti abadi, itu aku selalu dikenang tuh. Atau raja. Pemimpin lah. Pemimpin top lah asalnya. Itu pasti dikenang, disebut terus setiap ininya. Dan bahkan oleh negara lain juga diakui. Diakui, ya itu kalau jadi presiden. Tapi masalahnya politik gak suka, ya seneng-seneng mau guyon-guyon politik hanya ya, mau meramaikan meja makan doang, meja kopian doang gitu. Gak ini gitu loh, juga gak punya kan untuk jadi presiden juga gak ada, menang juga apa? Terpengen juga enggak gitu loh. Tahu diri. Tahu diri, tahu posisi. Betul. Nah, itu lewat, gak usah dipikirin tuh. Yang kedua, kalau pengen jadi awet. Penemu. Oke. Penemu apa aja? Itu nanti pasti akan nama itu akan disebut. Penemu listrik. Oke. Nah, penemu atom, penemu apa itu pasti akan dikenal terus tuh. Penemu virus ini pasti nanti pada saat di bidangnya itu disebut pasti nama kita muncul di situ. Karena jasanya dikenal. Dia betul menemukan manusia. Tapi masalahnya untuk pas-pasan gini apa yang mau ditemuin? Udah, dan apalagi sudah di zaman sekarang sudah banyak yang ditemukan. Nah, itu kan akhirnya jadi PR lagi nih. Gimana supaya namaku terukir gitu loh. Yang ketiga, ini yang aku bilang ini sangat mungkin. Penulis. Selagi karyaku dibuka orang, hidup aku di situ. Baik dari bentuk buku, bentuk sekarang udah dari buku. Sekarang kemudian yang kita menjadi teliti ya, buku-buku kuno, kalau manuskrip itu yang kemudian ini suatu saat menjadi manuskrip soalnya kan pada akhirnya. Dan jejak digitalnya juga gini kita digitalisasi juga. Gitu. Artinya di situ orang membaca karya Marifat Bunda Sunyi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, Handoko hadir lagi. Tapi kalau nggak ada ini, 200 tahun nggak tahu siapa Handoko itu. Maka bagiku menulis itu menjadi sangat penting. Itu untuk jejak kita. Yang kedua, menulis itu adalah berbagi. Minimal pahala yang kita taruh di sini mengalir kalau kita masih ngomong pahala ya. Kalau kita nggak ngomong pahala ya ikhlas aja. Mau dapat pahala syukur nggak juga nggak apa-apa ya. Tapi menulis itu menjadi jejak. Nah, karena itu pula lah yang kemudian aku memutuskan untuk menjadi penulis. Itu dasarnya Mas Atung. Iya, menarik ya. Bahwa menulis itu untuk keabadian. Untuk keabadian kita. Dan untuk apa tadi? Pahala ya. Pahala, terus kemudian ya ini ketenangan, ketenangan hati, ketenangan jiwa kita biar apa ya? Ya daripada kita omon-omon gitu loh. Ya kita tulis saja. Di situ akan banyak makna ketika orang membaca, menafsiri apa dan lain sebagainya. Kita tahu lah bahwa ternyata menulis itu penting dan banyak bonusnya. Betul. Banyak rewardnya dari menulis itu. Tapi sebenarnya banyak juga nih teman-teman kan sebenarnya pengen menulis juga, tetapi banyak sekali mental atau bahkan tantangan yang mereka hadapi bahwa saya itu nggak bisa menulis, saya mau menulis apa? Nah, kalau orang seperti ini gimana Mas jawabnya Mas? Sebetulnya nanti Mas Atung harus bikin sesi khusus nih, sesi khusus yang membahas tentang kepenulisan itu bikinkan satu sesi khusus kita akan kupas tuntas lah
Dari mulai bagaimana ide, gagasan. Bagaimana ide gagasan itu ada. Ini kita rangkum aja. Bahwa ide itu ada di mana-mana. Bahkan tidur aja menjadi ide. Ngelihat orang tidur aja ide. Ada daun jatuh menjadi ide. Apa aja semuanya bisa jadi ide. Tapi bagaimana ide itu menjadi satu konsep itu kan yang susah. Ide itu banyak aja, tapi bagaimana ide itu bisa diaplikasikan itu kan tidak semua orang bisa. Dan pada dasarnya semua orang seharusnya bisa. Karena nggak tahu caranya aja sehingga ide itu hanya melintas begitu saja. Bahkan ada sebuah film itu hanya di dalam sebuah kubur aja, di dalam sebuah liang kota. Dari awal sampai akhir adanya. Dan itu menjadi satu tontonan 1 jam. Kenapa? Liarnya ide itu. Ada satu novel cuman dia di shelter bus berdiri diem. Selesainya apa? Dia pergi. Itu doang selesainya. Tapi di dalam ketika dia di shelter bus dia diem kemudian ini cerpen. Dia ngelihat keluar tuh ada orang tua yang dituntun, entah itu anaknya atau apa, ada orang yang lagi berantem atau dalam cerita itu seperti itu di situ. Padahal settingnya di situ aja. Settingnya cuma di satu tempat itu aja. Tapi cerita itu bisa dibawa kemana-mana. Itu satu contoh ide bahwa sebetulnya ide itu semuanya itu menarik. Cuman apakah kita mampu memaknai ide itu, mampu menyusun ide itu, mampu menangkap ide itu, membuat konsep dari situ Itu. Nah, ketika sudah berarti kan kita harus aplikasi. Setelah dia tulis. Nah, setelah ditulis baru nanti disimpan. Setelah disimpan kita baca lagi. Jadi setelah ditulis selesai berarti selesai masuk enggak? Diendapkan dulu. Diendapkan, nah bahasanya diendapkan. Jadi setelah itu udah diarin dulu. Nanti 2-3 minggu atau 1 bulan kemudian dibaca lagi. Ada nggak yang kurang dari baca? Itu sederhananya seperti itulah. Nanti detailnya seperti apa, bagaimana penulisannya, bagaimana mewujudkan ide gagasan tadi menjadi sebuah teks. Teks pun macam-macam. Bagaimana teks itu yang mempunyai moral value, yang mempunyai nilai, yang mempunyai banyak hal yang ada di dalam teks itu seperti apa, nanti ada lagi pembahasannya. Terus bagaimana pola ketika kita mengendapkan tadi, Mas, kalau aku ngendapin terus gimana, Mas? Aku berarti nggak usah ngapa-ngapain dong, kan lagi diendapin. Apakah benar seperti itu? Nah, ketika dibaca lagi, kalau aku kurang gimana, Masnya harus aku ubah atau enggak? Nah, itu kan ya nanti ada satu sisi, karena ini panjang pasti. Menarik soalnya. Menarik. Tapi bahwa menulis itu pasti punya tantangan, punya sesuatu yang bikin orang maju mundur nih. Ini jadi nulis apa enggak? Salah satu yang paling besar tantangan di teman-teman yang mulai baru berkarya lah ya untuk produktivitas ini adalah ketakutan mereka. Ketakutan mereka setelah nanti jadi tulisan ini, nanti dibaca orang, nanti saya dikritik, nanti saya begini-begini. Apalagi yang mungkin sifat yang introvert gitu ya. Dia tidak mau banyak bergulat dengan banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya pemikiran yang genuine gitu ya. Tapi dia tidak mau menulis dan akhirnya ya tidak jadi apa-apa gitu ya. Nah, itu gimana jawabannya? Itu disayangkan. Menulis itu jangan berpikir untuk hari ini saya nulis, hari ini saya publikasikan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ada kalanya kita menulis, kita punya catatan banyak, anak kita yang akan mempublikasikan. Jangan salah loh. Anak kita yang akhirnya catatannya bunda, catatannya abah, catatannya bapak, catatannya papa. Banyak ya? Tak kumpulin jadiin buku atas nama papa gitu misalnya. Atas nama ayah. Itu jangan lupa itu gitu loh. Jadi pokoknya menulis saja. Kalau alhamdulillah kita punya kepercayaan diri untuk menerbitkan, kenapa tidak gitu? Kenapa kacang? Kentang padahal ya. itu yang aku bilang. Jangan menulislah. Apakah nanti akan menjadi buku? Itu hanya pilihan aja. Pilihan ketika kamu jadiin buku ya udah jadi itu buku. Tapi kalau nggak mau ya sudah, bahwa karyamu itu nanti pasti akan ada orang yang memaksimalkan itu. Minimal dari karyamu itu kamu quote dikit, kamu taruh di Facebook atau ditaruh di Twitter, di Instagram. Hanya penggalan-penggalan itu aja juga sudah menarik. Padahal itu adalah penggalan dari novel atau penggalan dari cerpen atau penggalan dari puisiku gitu. Tak munculkan di situ aja. Oke, kemudian ada lagi yang teman-teman yang beranggapan bahwa menulis dia itu tujuannya adalah ingin terkenal.
atau ingin kaya raya. Nah itu gimana tanggapannya? Nah, sekarang aku tanyain sekarang. Menurut Mas Atung itu mungkin nggak? Mungkin, sangat Gimana? Mungkin. Ya, bahkan mungkin ya. Meskipun ya banyak pesaingnya, kemudian usaha yang dilakukan ini berapa banyak dia melakukan itu. Apalagi misalnya sekarang ada istilah di Instagram dan beberapa media sosial tuh centang biru gitu. Kalau sudah centang biru, maka karya apapun yang dihasilkan akan menjadi viral, akan dikutip orang. Tetapi kan juga tidak semudah itu. Untuk meraih kelas itu kan juga perlu tantangan khusus ya. Dan memang banyak juga teman-teman yang awalnya semangat menulis karena dapat royalti lah, dapat ini. Tapi kemudian di saat mungkin zaman seperti sekarang orang tidak banyak membaca buku, akhirnya melempem lagi menulis. Kok nggak cukup juga buat hidup? Ya dapat royalti, tapi kok segini gitu. Nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Tapi saya memang selalu yang tadi Mas Atung bilang, ya bisa, kalau menjadi terkenal bisa, banyak yang menjadi terkenal. Permasalahannya adalah di negeri ini, di Indonesia ini, belum ada satu ruang untuk kita di situ. Oke. Oh, ini menarik ini. Kritik buat. Ya, contoh simpel aja lah, pajak untuk buku itu tingginya minta ampun. Itu pajak hiburan loh. Ini yang bagi kita masalah. Sementara penulis harus dapatnya gimana, dipotong pajak aja udah segitu. Akhirnya dapatan bagian untuk penerbitnya yang pengusaha ulu ini bisnisnya seperti apa, terus kemudian penulisnya nanti dapat berapa, kepotong pajaknya sudah segitu. Belum lagi penjualan di pasaran. Kalau bisa di-free-kan lah dalam konteks itu. Karena apa ya, susah. Untuk bertahan aja udah susah. Ya. Tapi memang ada kayak beberapa yang kayak buku-buku, misalnya buku-buku sekolah, buku ajar itu kan ada kebijakan dari pemerintah. Tapi buku-buku yang penunjang ini gimana konteksnya? Memang harus diajukan. Apakah semudah itu? Nah ini memang butuh kebijakan dalam konteks. Nah yang kedua, iklimnya belum tercipta tentang hal itu. Kalau di luar itu sudah sebuah korporasi gitu loh. Betul. Penulis itu punya belakang itu ada manajemennya yang mengarus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sekarang sadar nggak bahwa penulis-penulis Indonesia itu kebanyakan tidak memiliki manajemen? Rata-rata malah nggak punya. Malah kemudian kita sebagai penerbit, saya yang punya penerbitan, sama satu juga ini kan, selalu sadar bahwa penulis itu lone wolf gitu loh. Jadi kayak serigala berjalan sendiri gitu loh. Tidak ada yang mau manage dia. Dia tanda tangan sendiri, diurus royaltinya sendiri gitu loh. Dia nulis sendiri, kadang-kadang buku ditulis sendiri, di layout sendiri, dicetak sendiri, dijual sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi ya itulah aku bilang bahwa memang iklim kita belum terbentuk untuk dunia penulisan ini. Yang seharusnya ini harusnya udah Minecraft ya itu seharusnya. Sudah menjadi apa ya? Sebuah industri yang seharusnya dikasih pelatihan dan lain sebagainya supaya penulis-penulis ini hidup. Iya. Dan lahirlah banyak penulis-penulis muda di Indonesia. Dan minimal ada satu tokoh utama, starnya atau artisnya, dan ada manajemennya penulis ini. Nah itu belum sampai ke ranah itu. Nah makanya kemarin kenapa Mata Aksara itu mau bergerak ke sana, karena kita kepikiran bahwa harusnya penulis itu artis. Ya, seperti halnya yang di TV selebriti. Jadi ada manajernya yang mengatur semua gitu. Cuman kembali lagi itu butuh kapital yang tidak sederhana juga. Karena memang menjadi penulis nanti pada akhirnya akan menjadi tugas, menjadi kerjaan dia gitu. Menjadi profesi yang tercantum di KTP. Nah itu akan menjadi, bagiku itu akan, yang ini menjadi satu hal yang luar biasa sebetulnya. Kita sudah masuk ke ranah itu, ke konsep itu gitu. Cuman masih banyak hal yang kita harus rapikan dalam konteks ini. Bahwa nanti akan lahir dalam bentuk apa dan lain sebagainya. Tapi kita sudah mau mengarah ke sana nanti. Ini kayaknya perlu rapat dengan anggota dewan ini. Entah komisi berapa ini. Ya menarik ya bahwa Ramadan yang penuh dengan spiritualitas, produktivitas itu juga bisa menjadi ajang kita berkarya.
Dan berkarya tadi banyak manfaatnya, baik bagi personal maupun masa depan dan juga anak turun kita ya. Nah mungkin Mas Han punya ide apa lagi nih selain misalnya tadi mencuat bahwa pajak penulis terlalu besar atau dihilangkan saja gitu kan. Kemudian ada manajemen penulis. Ada gagasan apa lagi nih biar mungkin teman-teman yang ingin menulis di dunia publishing dia lebih tertarik. Itu apa? Ada yang aku selalu tekankan kepada penulis yang selama ini aku ada di penerbit itu, mereka berpikir paling gampang aja nulis puisi. Dan mereka harus sadar bahwa puisi itu satu barang yang paling tidak laku. Itu fakta ya? Itu fakta. Barang yang paling tidak laku adalah kumpulan puisi. Mau tunggal kayak mau apa kayak. Jadi kalau sekedar numpuk kumpulan bersama, istilahnya apa ya? Antologi puisi itu hanya suka-suka aja, jangan ngarepin punya duit. Yang untung dari antologi itu siapa? Penerbitnya, karena penerbit akan kolekan. Kita personal akan merasa bahwa minimal karyaku ada di buku itu. Toh kalau satu karya puisi dianggap enggak ya, minimal ada lah, nggak dianggap juga nggak apa-apa, yang penting ada. Tapi kalau effort kita terlalu besar, ada satu karya kita ada di situ, ya aku dari awal aku bilang kamu terlalu tinggi berpikirnya gitu. Kalau kamu menulis novel, aku baru bilang kemungkinan kamu menjadi besar bisa. Karena? Kalau novel ya, karena itu pasti satu gede. Dan ketika dia nge-boom itu pasti akan terkenal. Itu otentik pemikiran dia. Sekarang pertanyaanku, ada nggak puisi itu yang bestseller, yang kemudian jadi terkenal kecuali orangnya mati kayak Khairil Anwar? Itu pun juga nggak begitu banyak juga. Pak Sapardi gitu misalnya. Yang lain itu pasti karena dia seorang penulis novel kayak si apa namanya, dia nulis puisi juga, ya lumayan penjualannya. Tapi dibanding novel dia jauh. Ada yang mati. Nah itu menjadi apa ya? Menjadi penting gitu loh. Iya. Jadi puisi ini tidak mendapat ruang di pembaca Indonesia gitu. Ya gimana ya? Bukti nyatanya, faktanya ya. Jadi sebetulnya kalau menurut aku Mas Atung, itu sebetulnya kayak dua keping uang logam. Ruang itu akan diberikan ketika puisi itu memang bagus. Ya. Kalau puisinya nggak bagus ya ruang itu menolak dengan sendirinya. Sangat beresiko intinya. Iya, artinya sangat gini. Menulis yang paling gampang itu memang menulis puisi. Aku mau tidur, aku ngantuk, jadi puisi. Terus dibikinnya 2 baris gitu kan, biar puitis. Biar ini tak bikin AA, BB gitu aja. Jadi puisi, tapi ya gimana gitu loh. Sesederhana itu pula ditolak gitu loh. Kasihan. Tapi itu kenyataannya. Tapi novel kan tidak bisa begitu Mas Atung. Iya. Novel itu benar-benar butuh bagaimana pembangunan tokohnya, bagaimana karakter tokohnya, bagaimana tokoh dan penokohannya, pembentukan alurnya gimana, sistem alurnya akan seperti apa nanti, terus kemudian setting. Latarnya seperti apa, culture settingnya seperti apa, kerangka budayanya seperti apa, latar psikologinya seperti apa, bagaimana membangun latar, bagaimana membangun tokoh, penokohan, bagaimana kita menciptakan gimmick-gimmick di dalam novel itu. Sampai ada dia menyampaikan pesan moral apa gitu ya di novel itu gitu ya. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Dan makanya itu pasti nggak mungkin tipis. Gitu. Kalau puisi kan kasih aku 5 menit tak tulis puisi jadi. 1 menit deh aku bikin puisi jadi. Tapi ya efeknya 1 menit pula ditolak. Menarik. Gitu loh. Karena gampang gitu. Kayak mie instan itu kan. Masaknya sederhana. Lapar lagi cepat gitu. Ya memang makan seret, habis itu paling ditinggal kita jalan aja balik lagi lapar lagi. Dan secepat itu pula gitu loh. Berbeda dengan masakan yang benar-benar dia di awal diolah. Bukan hanya kenyang tapi kayaknya dilihat itu masih kerasa gitu. Meskipun sahurnya jam berapa, sekarang masih kerasa. Sambal dan terinya itu. Itu menarik. Nah, sama dengan penulisan juga sama. Jadi ya teman-teman aku bilang aku seorang penyair gitu. Artinya karyaku sebuah puisi gitu. Tapi aku sadar dari awal, makanya aku dari awal tadi kembali ke yang ngomong pertama bahwa ketika puisiku jadi itu bonus. Karena bagiku yang jauh lebih menarik bagiku adalah proses kreatif untuk melahirkan sebuah karya itu. Persis, karena proses kreatif melahirkan karya itu pula lah yang menjadikan aku seorang pebisnis.
yang menjadikan aku seorang teologis, yang menjadikan aku seorang filosofis. Iya, iya. Menjadikan aku seorang filosof gitu. Ya itu karena dari menulis itu. Atau teolog sekarang, atau seorang pebisnis. Ya, ya. Jadi manusia utuh gitu loh. Ya manusia bersosial, beragama, kemudian bermedia sosial. Jadi ya itu proses itu soalnya. Kalau karya itu bonus saja. Ya, ya, ya. Dan kemudian aku bikin, dan kemudian aku dicintai, karya aku banyak yang menyukai, terus kemudian aku diapresiasi oleh para kritikus. Itu bonus yang aku dapetin aja. Tidak menjadi tujuanku pada awalnya gitu. Tujuanku adalah ketika aku menyelesaikan satu puisi dan aku menemukan makna-makna tertentu, selesai. Ya. Dan itu bisa buat teman-teman yang lain juga. Ya kumpulin aja. Aku bukan melarang ya, tapi ya menulislah puisi, tapi jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi dalam. Dan bukan nggak boleh. Saranku kalau mau ekspektasi tinggi menulis novel, itu pun juga belum tentu. udah digaungkan ditulis lagi. Tapi menarik ya bahwa tujuan akhir itu bukan sebuah produk menjadi buku kumpulan puisi. Karena memang takutnya juga ketika kita berpikir bahwa itu adalah final, kita akan mempunyai kekecewaan yang lebih dahsyat. Betul. Daripada ketika kita hanya mengharapkan prosesnya saja. Ya. Bahwa prosesnya itu lebih menarik daripada sebuah hasil itu. Karena kalau sekali di antipati nggak mau nulis, Mas Atung. Itu benar-benar nulis puisi juga akhirnya begini. Ya karena kamu berhitung bisnis di situ. Yang kemudian kita mau jujur-jujuran aja. Kalau kamu menulis, kalau kamu nggak punya koneksi, nggak punya circle, komunitas misalnya, percuma. Bahkan punya komunitas saja, kamu punya bukumu dibeli hanya komunitasmu aja, kamu nggak kenal sama komunitas. Mending dibeli, Mas. Mending dibeli, minta lagi. Minta gratisan. Kalau gratisan diskon. Nah, itu fenomena di kita. Di luar itu jarang orang mau dikasih, nggak mau, dia beli. Dia menghargai. Penghargaan. Di kita kan nggak, penghargaan itu ketika diberi. Ya. Jadi jangan disalahkan ketika orang minta loh. Jangan dipaksa orang juga beli. Karena apa? Tradisi kita, penghargaan terbesar itu ketika kita diberi. Oke. Kita diberi gratis itu, bagi kita itu penghargaan yang luar biasa. Padahal kalau di luar misalnya itu dia punya penghargaan ketika dia membeli karya orang lain. Jadi nggak boleh ditaruhkan di luar aja tuh beli. Sini beli dong, nggak bisa begitu. Budaya kita berbeda. Ya. Belum lagi Mas, mungkin ya ada fenomena lain adalah buku bajakan. Ya kan, ketika kita sudah berkarya kemudian buku ini punya ruang di pembaca, bajakannya juga banyak. Itu kan juga miris juga ya. Kalau itu agak gini ya Mas Atung, kalau konteks itu aku bilangnya begini. Apa ya? Buku aja udah susah gitu. Ketika sudah muncul ada yang bajak gitu loh. Aku juga apa ya? Nggak habis pikir. Untuk hidup aja udah susah, giliran kita udah mulai bagus dibajak juga gitu loh. Sebegitu sengsaranya seorang penulis itu gitu. Untuk menjadi bestseller aja udah susah, ketika susah pembajakan di mana-mana gitu. Maka pemerintah turun untuk menghindarkan pembajakan, copyright dan lain sebagainya. Tapi undang-undang undang-undang. Realita realita, udah. Berbeda ya. Ya berbeda, kenyataannya seperti itu. Ya kita harus terima itu, kita nggak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan berpikir terlalu jauh, ya menulis, bagiku gitu, menulis aja. Nanti ada masanya kita mendapatkan sesuatu kok dari situ. Minimal dari pribadi aja sederhana. Tadi yang kembali lagi yang aku bilang tadi, satu tradisi di kita penghormatan aja sudah berbeda. Ketika kita dikasih itu bagi kita, wah aku dikasih langsung loh sama, bukan beli langsung loh kalimatnya, aku dikasih langsung sama penulisnya. Artinya begitu penulis itu menghargai saya gitu. Saya itu dikasih. Contoh simpel deh. Kamu ngasih ke pembimbing, guru besarmu, kamu kasih. Suruh beli atau kamu kasih? Kasih. Kenapa? Alasan simpel aja, jangan terlalu banyak teori. Sungkan. Menghormati ya kan? Iya, menghormati. Penghormatan aja kan? Ya nggak mungkin lah aku mau dia yang ngajarin aku, masa aku suruh beli. Penghormatan aja, simpel. Sesimpel itu kan. Itu aja sudah berbeda loh. Kalau mereka enggak, kalau dikasih ya aku harus bayar, karena itu penghormatanku ketika kamu menyelesaikan proses ini, kamu bersusah payah, maka tak kasih duit sebagai kompensasi seharga buku ini. Atau si dosen ini membarter, dia sudah memberi saya bukunya, ini buku saya juga. Nah itu konteks lain ya. Tapi intinya dari sisi kita ketika kita kasih nggak mungkin kita beli. Makanya kenapa banyak orang minta yang tadi dibilang ya, karena tradisi kita berbeda. Di luar beli, ya udah tinggal di luar. Berarti aku bukan menyarankan untuk mengubah jadi pembeli.
Ya maksudku begitu. Udah tahu begitu ya kasih dong duit untuk ganti cetak deh minimal gitu loh. Aku tidak mau nabrak tadi, tapi kalau mau dibenturkan ke arah di luar aja beli kok. Masa kita nggak beli? Ya sudah kamu tinggal di luar karena tradisi kita itu tidak begitu. Berarti Mas Handoko menyetujui itu. Ya menyetujui nggak menyetujui gitu loh. Itu budaya kita. Kita nggak bisa menghindari itu. Yang bisa kita lakukan adalah ya tolong dong ganti uang cetaknya deh. Gitu aja. Itu hanya kepedulian aja, kepedulian kita aja. Kamu kan udah dikasih ganti ke ongkos. Yang ongkos transport dia datang deh atau ongkos ganti cetaknya kayak gitu. Tidak dibeli tapi kompensasinya dikasih aja ongkos cetaknya. Gitu aja. Artinya kita tidak membongkar tradisi yang kita udah punya kan, penghormat ketika aku mengasih. Karena aku sendiri merasa senang juga ketika aku ngasih ke teman-teman orang-orang penting bagi aku kasih gratis itu bagiku itu penghormatanku juga gitu loh. Bahkan ketika dia ngasih aku yang nolak. Enggak aku nggak minta duit kok. Ini buat kamu baca aja udah seneng aku. Kemudian aku harus Pak bayar Pak. Ya aku nggak bisa, aku dan nggak mau. Ya coba benturan kebudayaan ini kan masalah jadinya. Makanya aku bilang ya udah terima kasih gini ntar pulang Mas Handoko ini nanti buat bensin kayak apa kayak gitu. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Tapi ada usaha itu. Itu maksudnya. Dan masih banyak sebetulnya PR-PR di kaum para penulis tuh. Mungkin kalau dibikin serial itu nggak ada habisnya. Belum nanti kita bengong ingat masa lalu ditulis jadi buku. Kenangan-kenangan itu dan lain sebagainya. Belum peristiwa-peristiwa apa yang bisa jadi buku nanti kita bahas di ide gagasan tadi. Gitu Mas Atong. Pertanyaan terakhir untuk menutup episode ini. Ya, bahwa dalam tradisi Islam dan juga kebudayaan Jawa ya, mungkin untuk melahirkan sebuah karya yang fenomenal atau apapun itu biasanya ada tirakat atau ya ritual-ritual untuk menjelang menulis lah. Kalau bagi Mas Handoko sendiri memaknai ini bagaimana dan apakah pernah juga melakukan hal-hal yang sangat mistis ini? Wah ini Mas Handoko ini gawat nih ide-idenya. Ini kalau dibikin serial gitu, kalau bikin ini kan berapa tema tadi yang kita bisa. Ini satu bahasan sendiri loh. Iya. Karena kita perpanjang. Kita akan bahas tentang bagaimana mental atau psikologis kita. Bagaimana kita itu seperti tanda petik seperti nabi. Yang karya itu lahir adalah wahyu. Oke. Seperti itu. Tapi bukan nabi ya, tapi seperti itu kondisinya. Mendapatkan ide. Karena kita kondisi suci, maka ada proses-proses yang seperti itu. Contoh, kalau nanti kita membahas kitab-kitab yang kita kaji ya, kitab-kitab dari para ulama, kitab-kitab para pujangga-pujangga itu ritualnya kencang Mas Atung. Ritualnya kencang untuk melahirkan karya itu. Fenomenal. Bahkan ada yang banyak ya di pesantren mungkin lebih terbiasa ya dengan peristiwa-peristiwa itu. Nanti ada bahasan khusus yang lucu-lucu dan unik-unik. Bagaimana kitab ini dan apa latar psikologisnya itu kalian harus nonton nanti. Itu keren banget bener peristiwa-peristiwa yang ada ditaruh di atas sampai kehujanan ternyata macam-macam pokoknya. Nanti harus diperhatikan yang itu. Dan yang pertanyaan Mas Atung tadi aku jawabnya begini. Aku punya ritual khusus gitu ya. Punya ritual khusus yang bisa juga aku lakukan dan bisa juga tidak aku lakukan gitu. Opsional, tapi ada satu hal yang memang ketika aku menulis itu memang aku nggak bisa ada konflik. Maka yang aku lakukan adalah menghindari konflik dulu atau memanajemen konflik dulu. Karena bagiku menulis kalau aku diganggu susah. Maka aku ada ritual misalnya dengan dikir dulu. Selesai dikir, kondisi psikologis tenang, aku nggak mau diganggu, aku nulis. Agar mungkin ada pengaruh juga di karya itu nanti ya, ketika kita terpengaruh dalam konflik, ada pikiran yang ganjel, akhirnya tertuangnya itu juga orang akan membaca ini kayaknya orang lagi bermasalah nih. Betul. Dan itu tercitrakan, nggak mau. Di semua karya puisiku, yang aku benar-benar menjalankan ritual itu satu. Kitab Negeri Hening, itu aku ritual. Itu puasa 3 hari ya, menulis itu. Itu benar-benar aku lakukan. Ini kemarin cetak terbatas cuma cetak 10 eksemplar doang. Yang Kitab Negeri Hening itu. Cetak cuma 10 dan 10 itu udah habis, sudah aku belum cetak lagi. Itu benar aku ritual itu. Karena nanti ketika membaca, kenapa sampai Mas Handoko bilang Kitab Negeri Hening kok ritual? Apa bedanya dengan buku-buku yang nanti kalau baca baru ngeh. Oh pantes. Kira-kira jadi kalau dibilang
Ada nggak Mas? Ada. Tapi seperti itu nggak. Bisa dijalankan, bisa tidak. Bisa jalankan, bisa nggak. Ya. Nah, tapi ini akan menjadi bahan menarik teman-teman. Nanti pada saat kita bahas khusus ini. Jadi Mas Atung pasti punya apa pertanyaan ini aku paham maksudnya Mas Atung. Misalnya di dalam kitab-kitab yang di Pondok Pesantren itu banyak kisah-kisah yang ini. Iya, menarik. Aku jadi ingat juga beberapa tokoh yang menjalankan itu dan akhirnya karyanya fenomenal. Iya. Berabad-abad bahkan. Ya, itu nantilah. Bersambung. Ya, itu harus dipanteng kalau itu. Keren, lucu-lucu dan waduh kita menakjubkan itu. Dan ternyata kita bisa membuktikan itu. Gitu kira-kira. Ya, artinya masa lalu pun menjadi kekinian yang bisa kita lanjutkan gitu. Ya. Dan itu misteri. Percaya nggak percaya, ya itu hasilnya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman bisa bersama kami ngobrol warisan naskah Nusantara. Menarik sekali. Nah, nanti berarti besok kedua ganti aku yang ini. Mas Atung banyak cerita nanti. Sekarang aku banyak cerita nih. Episode keduanya tentang menulis ini, Mas Atung banyak cerita tentang yang tadi, mistik tadi. Berarti aku harus ritual dulu. Ayo, bakar dupa. Andupani. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu, berkah di bulan Ramadan. Amin. Kita akan kembali menyapa di edisi episode selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.